Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dengan NIM 21016022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas teori pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampun Ibu Yulianiati Rashid SPD MPD. Project Based Learning. 1. Konsep Project Based Learning. Project Based Learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham pembelajaran konstruktivisme yang menuntut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya. C. Evaluasi dan membuat perbandingan, menyimpulkan dan membuat laporan proyek. 2. Langkah-langkah Project Based Learning. A. Persiapan formulasi problem, memilih tema proyek, membuat pertanyaan. Membuat list, membentuk definisi, memilih dan memutuskan proyek. Memformulasi problem dan hipotesis. B. Integrasi merupakan langkah proses, terdiri dari sejumlah aktivitas berkaitan dengan persiapan dan langkah penting pengerjaan suatu proyek. 1. Merancang dan menyiapkan perlengkapan untuk proyek, menentukan metode dan tempat dan gejala-gejala. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. 1. Kelebihan atau keuntungan model pembelajaran berbasis proyek. A. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. B. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. C. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. D. Meningkatkan kolaborasi. 2. Kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. A. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. B. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. C. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. C. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. D. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 4. Prinsip-prinsip pembelajaran pada pembelajaran berbasis proyek. A. Pembelajaran berpusat pada siswa yang menggunakan tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. B. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penyelesaian proyek berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. C. Tema atau topik yang dibelajarkan dapat dikembangkan dari suatu kompetensi dasar tertentu atau gabungan beberapa kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran, atau gabungan beberapa kompetensi dasar antara mata pelajaran. D. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Produk tersebut selanjutnya dikomunikasi untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek. E. Pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan tugas mandiri dalam fasilitas dan monitoring oleh guru. 5. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. 6. Tujuan pembelajaran berbasis proyek. A. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. B. Meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. C. Membuat siswa lebih aktif dan memecah masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. D. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber atau bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dan E. Meningkatkan kolaborasi siswa khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok.